Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui media e-learning dengan pokok bahasan pembelajaran berbantuan komputer, yaitu aplikasi e-learning. Materi ini saya ambil dari Prezi karya Ibnu Huta Barat yang saya peroleh dari internet. Oke. Kita semua tentu sudah sering mendengar apa itu sebenarnya e-learning. E-learning secara umum, secara definisi, e-learning bisa diartikan sebagai singkatan dari electronic learning, di mana E di sini adalah electronic, learning adalah pembelajaran, yaitu cara atau model pembelajaran yang dilakukan menggunakan bantuan media elektronik, yang dalam hal ini lebih banyak berbentuk internet. E-learning ini bisa dilakukan secara formal maupun secara informal. Bagaimana bentuk e-learning secara formal? E-learning secara formal bisa dilakukan secara terjadwal, disepakati bersama. Artinya di sini kapan waktu pembelajarannya, kemudian jam berapa, bagaimana modelnya, itu sudah disepakati antara pembelajar, antara orang yang memberikan materi dengan yang menerima materi. Sedangkan e-learning secara non formal adalah e-learning yang dilakukan melalui website-website pribadi, di mana di situ tidak terdapat jadwal yang menentu. Artinya suka-suka masyarakat secara bebas dapat mendownload ataupun melihat bahan-bahan perkuliahan, materi-materi yang diberikan oleh pemateri kapanpun dan dimanapun. Apa dampak dari pembelajaran e-learning? Tentu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positif dari e-learning adalah yang pertama, pelajar, dalam hal ini bisa siswa ataupun mahasiswa, bisa merasakan sensasi belajar yang berbeda. Artinya mahasiswa bisa belajar tidak harus berada di dalam kelas. Yang kedua, informasi yang dapat diakses memiliki cakupan yang luas. Artinya bisa diambil di mana saja, kapan saja. Kemudian peserta didik juga dapat memilih sendiri cara belajarnya. Peserta didik juga dapat saling bertukar informasi dengan mengakses materi tersebut berulang-ulang. Artinya seperti ini. Ketika satu bahan e-learning sudah diupload di internet, maka misalnya saya sebagai mahasiswa sekali mendapatkan e-learning kemudian saya lupa tentang materi itu, saya bisa mendownload ulang. Berbeda dengan perkuliahan yang ada di kelas. Jika kita sudah lupa, jika kita tidak mencatat, maka semuanya akan hilang semua materinya. Meskipun ada dampak positif, juga terdapat dampak negatif. Yang pertama, tentu perlu adaptasi. Orang yang gaptek misalnya, gagap teknologi, perlu banyak adaptasi dengan hal-hal yang berbau elektronik. Kemudian perlu adanya biaya yang lebih besar. Kenapa demikian? Karena penyelenggara pendidikan harus menyediakan perangkat-perangkat seperti internet, server, dan lain sebagainya. Pelajar dan pengajar tidak memiliki ikatan emosi. Dalam hal ini, dalam model e-learning, saya selaku pengajar tidak bisa melihat bagaimana reaksi mahasiswa, bagaimana reaksi siswa ketika mendengarkan materi e-learning yang saya buat. Saya tidak bisa melihat apakah orangnya tertidur dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada ikatan emosi di situ. Pengajar tidak memiliki kontrol penuh. Yang berkaitan seperti tadi. Ya terserah mahasiswa mau sambil tiduran, mau sambil ngobrol mendengarkan materi ini, bebas. Karena di situ tidak secara langsung bertatap muka. Namun yang terpenting adalah
E-learning hanya satu teknologi. E-learning hanyalah satu teknologi dalam bidang pendidikan. Kualitas yang dihasilkan nanti tergantung dari konten dan prosesnya. Sebaik apapun teknologinya, jika tidak dimanfaatkan dengan benar, tentu akan menghasilkan hal yang buruk. Lalu apa kendala-kendalanya? Yang pertama adalah dana. Ini biasa di Indonesia, ya dana, UUD, ujung-ujungnya dana, ujung-ujungnya duit. Yang kedua adalah SDM. Ada beberapa orang yang apa istilahnya? Mereka ya serta-merta menolak dengan berbagai alasan. Ada juga yang mereka mau mengikuti tapi harus secara pelan-pelan. Kemudian faktor lain seperti keamanan, ya, kemudian cakupan teknologi yang tidak merata. Di dalam kelas misalnya ada yang ketika dikasih tahu harus seperti ini, ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian sumber daya listrik, nah ini yang terpenting. Apalagi di Riau yang sering mati lampu. Lalu apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan e-learning adalah yang pertama, kegiatan komunikasi dapat dilakukan tanpa jarak dan tempat dan waktu. Kemudian bahan ajar bisa terstruktur dan terjadwal melalui internet, jadi bisa dibatasi itu sampai kapan. Kemudian mahasiswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka yang belajar melalui e-learning bisa mengakses kapan saja. Jika siswa perlu tambah informasi, bisa menambah informasi dengan bahan yang dipelajarinya. Guru dalam ini dosen maupun mahasiswa dapat melakukan diskusi. Ya. Di sini siswalah yang harus aktif, tidak boleh siswa pasif, ya, dan lebih efisien. Kelemahannya, kurangnya interaksi. Kemudian cenderung mengabaikan aspek akademik. Maksudnya seperti ini. Di sini karena modelnya adalah e-learning, tidak bisa melihat bagaimana etikanya, bagaimana attitude-nya, bagaimana sikap mahasiswa ketika memanfaatkan materi e-learning dan lain sebagainya. Proses belajar cenderung ke arah pelatihan daripada ke arah pendidikan. Peserta didik tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal. Jadi bagi mahasiswa yang cenderung malas, ya, bagi mahasiswa yang malas-malasan cenderung gagal dengan proses e-learning ini. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Yang terpenting adalah jika kalian, ini saya mengutip kata-kata Imam Syafi'i, bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Artinya apa? Bagaimanapun modelnya proses pembelajaran yang digunakan, mahasiswa ataupun dosen tidak boleh lelah dalam belajar, harus terus semangat dalam belajar. Lalu bagaimana e-learning yang ada di Unilag? Kita akan sama-sama mempraktekkan. Nanti kalian bisa mengikuti bagaimana proses e-learning yang ada di Unilag. Oke, pertama-tama untuk mengakses e-learning yang ada di Unilag, silakan kunjungi smart.unilag.ac.id atau siakat.unilag.ac.id. Kemudian silakan kalian login sesuai dengan akun masing-masing. Setelah login, maka kalian akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Di mana proses e-learningnya, silakan pilih semester reguler, kemudian pilih bahan kuliah, pilih cari bahan kuliah. Silakan diklik sehingga muncul seperti ini. Halaman seperti ini. Setelah muncul halaman seperti ini, pilih tampilkan. Kalian juga bisa memilih di sini jurusannya sesuai jurusan masing-masing. Kemudian daftar mata kuliah apa yang akan kalian download bahannya. Kemudian pilih tampilkan. Silahkan diklik tampilkan.
Oke, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, bahan-bahan kuliah inilah yang harus kalian download sesuai materi perkuliahannya. Misalnya di sini saya contohkan karena saya dosen mata kuliah ilmu perpustakaan, maka saya contohkan di sini beberapa kasus peta misalnya. Kemudian di sini silakan dipilih ya. File bahannya silakan diunduh. Klik pada bagian ini. Oh, mohon maaf. Cari yang bisa, misalnya di sini silakan dipilih. Nah, kemudian disimpan. Bahannya bisa bermacam-macam, bisa berbentuk video, bisa berbentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Dalam hal ini di sini adalah PowerPoint. Jika dia video maka akan nampak di sini adalah video. Ya. Kemudian kalian bisa mengambilnya di halaman download. Bisa mengambilnya di halaman download. Ini misalnya hasil dari download tadi, download yang video. Saya di sini. Ini adalah hasil download yang video. Kemudian bisa baru dilihat sampai selesai. Itu cara untuk mendownload bahan kuliah. Setiap mahasiswa yang mendownload bahan kuliah, maka dianggap dia masuk dalam proses perkuliahan, karena nanti akan terdaftar di halaman dosen nantinya. Bagi mereka yang tidak mendownload, dianggap tidak masuk karena tidak terdaftar di halaman dosen, tidak muncul namanya. Oke. Kemudian selain mendownload bahan kuliah, juga bisa digunakan untuk membuat atau mengerjakan tugas kuliah. Dalam hal ini jika tugas-tugasnya melalui e-learning juga. Pilih semester reguler, pilih tugas kuliah, kemudian pilih lihat tugas kuliah. Sehingga terbuka halaman seperti ini. Kemudian pilih tampilkan. Beda yang tadi, jika yang ini adalah file bahan kuliah, di sini yang muncul adalah tugas kuliah. Pilih tampilkan. Di sini akan terlihat yang mana yang harus kalian kerjakan. Misalnya di sini saya akan mengerjakan yang tugas yang kedua. Pilih lihat. Maka di sini akan muncul file atau halaman tempat kita mengirimkan tugas. Halaman tempat kita mengirimkan tugas. Ya. Sini ini adalah nama mata kuliahnya, kemudian semesternya, dosen pengajarnya, kemudian nama tugasnya seperti apa. Ada di sini. Keterangannya ada di sini. Baca dengan benar petunjuk-petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian di sini tugasnya harus dikumpulkan mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Di atas tanggal sekian dia tidak akan diterima. Saya seperti itu. Maka jika sudah selesai mengerjakan tugasnya, pilih di sini misalnya. Kemudian pilih upload file ini. Oke. Jika berhasil, maka kalian akan muncul di sini bahwa file tugas kuliah berhasil diupload dan status kalian adalah sudah mengumpulkan tugas kuliah. Untuk melihat bagaimana apakah kalian benar-benar sudah mengumpulkan tugas kuliah, kalian bisa kembali di semester reguler, tugas kuliah, kemudian lihat tugas kuliah, silahkan diklik, kemudian tampilkan, sehingga di sini tertulis bahwa sudah diserahkan, artinya kalian sudah menyerahkan tugas kuliahnya. Nilai di sini kenapa masih 0? Karena dosen belum menilai. Jika nanti sudah dinilai oleh dosen, maka di sini akan berganti menjadi nilai berapa yang diberikan oleh dosen. Itu jika kalian mengumpulkannya tepat waktu. Tapi bagaimana jika kita mengumpulkannya tidak tepat waktu, artinya terlambat? Nah, tanggung sendiri akibatnya. Maksudnya apa? Jika kita mengumpulkannya terlambat, ketika di sini misalnya tugas yang pertama, di sini pilih lihat, seperti ini yang muncul. Jika terlambat, maka akan ada tulisan batas waktu penyerahan tugas kuliah sudah habis. Artinya di sini kalian tidak diizinkan untuk mengirimkan tugas. Artinya tugas kalian nilainya 0.
Itu untuk e-learning Unilab. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui handphone atau bisa melalui Facebook. Ya, kira-kira demikian. Silahkan dicoba-coba. Ya, jangan takut gagal. Ya, silakan mencoba mendownload. Kemudian nanti ke depannya kita akan mulai mengirimkan tugas kuliah melalui e-learning. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.